Pernahkah kamu mendengar tuduhan ini, bahwa orang Kristen dianggap telah membuang hukum Taurat, dan Paulus dituduh sebagai rasul palsu yang mengajarkan ajaran yang meniadakan hukum Musa? Tuduhan ini juga sering muncul dari kalangan umat Islam. Apakah benar semua itu? Mari kita gali bersama-sama. Dalam sejarah bangsa Israel, hukum Taurat bukan sekedar aturan. Itu adalah fondasi kehidupan, hukum ilahi yang mengatur moral, ibadah, dan hubungan sosial. Taurat adalah cermin identitas bangsa pilihan Allah. Namun setelah kedatangan Yesus Kristus, perdebatan besar muncul. Sebagian orang Yahudi menuduh ajaran Kristen telah meninggalkan hukum yang kudus itu. Nama Paulus menjadi sorotan. Ia dianggap pengkhianat tradisi Yahudi karena ajarannya tentang kasih karunia. Di sini ada pertanyaan yang sering diajukan. Apakah benar Paulus menghapus Taurat? Apakah Yesus datang untuk membatalkan hukum Musa? Padahal Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kata menggenapi menjadi kunci besar. Apa sebenarnya maksud Yesus? Apakah menggenapi berarti menghapus atau justru membawa kepada tujuan akhirnya? Mari kita mulai penyelidikan ini dengan pertanyaan sederhana tapi penting. Pertama, tentang Yesus. Jika Yesus membuang Taurat, mengapa ia tetap datang ke sinagoga setiap Sabat? Mengapa Yesus menghormati hukum Musa, merayakan Paskah, dan menegur mereka yang melanggar perintah Allah? Ia bahkan berkata kepada orang muda kaya, "Jika engkau hendak masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Matius 19 ayat 17. Jelas, Yesus tidak pernah menolak hukum, tetapi menolak kemunafikan mereka yang mematuhi huruf hukum tanpa memahami rohnya. Kedua, tentang Paulus. Apakah benar Paulus menentang hukum Taurat? Mari kita dengar sendiri dari perkataannya dalam Roma 3 ayat 31. "Jika demikian, adakah kami meniadakan hukum Taurat oleh iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya." Paulus tidak menolak Taurat, ia menolak kesalahpahaman bahwa hukum bisa menyelamatkan manusia. Ia menegaskan, keselamatan datang melalui iman, bukan dari kemampuan manusia menaati hukum dengan sempurna. Ketiga, tentang umat Kristen. Apakah iman kepada Kristus berarti bebas dari hukum moral? Tentu tidak. Justru kasih karunia memberi kekuatan untuk menaati hukum itu dengan hati yang baru. Tanpa kasih karunia, hukum hanya menjadi beban, tapi dengan Roh Kudus, hukum itu menjadi sukacita. Nah sekarang, mari kita gali lebih dalam. Apa sebenarnya arti menggenapi hukum Taurat? Kata Yunani yang dipakai Yesus adalah pleroo, yang berarti membawa kepada kesempurnaan atau puncak tujuannya. Jadi Yesus tidak membatalkan hukum, melainkan mengungkapkan makna sejatinya. Seluruh hukum Taurat, mulai dari aturan korban, Sabat, hingga hukum moral, semuanya menunjuk kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Korban domba melambangkan pengorbanannya, hari Sabat melambangkan perhentian sejati di dalamnya. Dan hukum moral menunjukkan karakter Allah yang ingin dibentuk dalam diri manusia. Paulus memahami ini ketika menulis, hukum Taurat adalah penuntun yang membawa kita kepada Kristus, Galatia 3 ayat 24. Ketika Kristus datang, tujuan hukum itu tercapai, bukan berarti hukum itu dibuang, tetapi sekarang hukum itu ditulis dalam hati manusia melalui karya Roh Kudus. Yeremia 31 ayat 33 menubuatkan hal ini, jauh sebelumnya. "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka." Jadi, yang berubah bukan hukumnya, tetapi lokasi hukum itu, dari loh batu menjadi hati manusia. Dari aturan eksternal menjadi prinsip internal yang dihidupi dengan kasih. Jadi dapat disimpulkan, orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum,
tetapi hukum itu justru hidup di dalam diri mereka. Mereka tidak menaati hukum untuk diselamatkan, melainkan karena mereka telah diselamatkan. Hukum yang dulu mengikat dari luar, kini menjadi kekuatan yang mengalir dari dalam, bukan lewat rasa takut, tapi lewat kasih yang sejati. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 13 ayat 8 yang berkata demikian, "Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Kasih adalah puncak dari Taurat, kasih tidak menghapus hukum, kasih menghidupkannya. Jadi, benarkah Kristen membuang hukum Taurat? Sama sekali tidak. Yesus tidak membatalkan Taurat, ia menggenapinya. Paulus tidak meniadakannya, ia meneguhkannya melalui iman. Dan orang Kristen sejati tidak hidup tanpa hukum, mereka hidup dengan hukum yang tertulis dalam hati mereka. Kesalahpahaman muncul karena banyak orang membaca ayat tanpa melihat konteks keseluruhan rencana Allah. Kristen tidak menolak hukum, tetapi membawa hukum itu kepada tujuan tertingginya, melalui kasih yang mengalir dari hati yang telah ditebus. Sebab di dalam kasih, setiap perintah menemukan artinya. Dan di dalam Kristus, setiap hukum menemukan penggenapannya. Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan penjabaran ini, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.